Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 5, Pesta Pernikahan. Matahari pagi terbit dengan jernih dan bersinar terang, menyentuh ombak berbuih hingga berubah menjadi jaringan cahaya kemerahan seperti rubi. Pesta telah disiapkan di lantai 2 La Reserve, tempat kunjung yang sudah kita kenal sebelumnya. Ruangan yang disediakan untuk acara ini luas dan diterangi banyak jendela. Anehnya, di setiap jendela tertulis nama salah satu kota utama Prancis dengan huruf emas. Di bawah jendela-jendela itu, balkon kayu memanjang sepanjang rumah. Meski pesta dijadwalkan pukul 12 siang, 1 jam sebelumnya balkon itu sudah penuh sesak oleh tamu-tamu yang tak sabar menunggu. Kebanyakan awak kapal faraon yang paling dekat dengan mempelai pria dan beberapa sahabat pribadinya. Semua mengenakan pakaian terbaik mereka demi memberi kehormatan lebih pada hari istimewa ini. Berbagai desas-desus beredar. Katanya pemilik kapal faraon akan hadir di pesta pernikahan ini. Tapi hampir semua orang meragukan. Apakah benar-benar mungkin para bos mau turun ke acara semacam ini? Terlalu jarang, bahkan terlalu luar biasa. Namun Danglars yang kini muncul bersama Caderousse dengan meyakinkan mengkonfirmasi kabar itu. Ia bilang baru saja berbicara dengan Tuan Morel, yang berbicara sendiri dan menjamin akan makan siang di La Reserve. Dan benar saja, tak lama kemudian Tuan Morel muncul, disambut tepuk tangan meriah dari awak faraon. Kehadiran sang pemilik kapal mereka anggap sebagai tanda pasti. Pria yang hari ini mereka hormati di pestanya, tak lama lagi akan menjadi kapten mereka. Karena Dantes sangat dicintai di kapal. Para pelaut tak menahan kegembiraan liar mereka. Senang bahwa pilihan atasan mereka persis sama dengan pilihan mereka sendiri. Begitu Tuan Morel datang, Danglars dan Caderousse segera dikirim mencari mempelai pria untuk memberitahu bahwa tamu penting itu sudah tiba dan memintanya segera datang. Danglars dan Caderousse bergegas pergi. Tapi belum jauh melangkah, mereka melihat sekelompok orang mendekat. Terdiri dari pasangan yang bertunangan, ditemani beberapa gadis muda yang mengiringi sang pengantin. Di sampingnya berjalan ayah Dantes, yang di belakang mereka semua berjalan Fernand dengan senyum sinis seperti biasa di bibirnya. Baik Mercedes maupun Edmond tak menyadari ekspresi aneh di wajah Fernand. Mereka terlalu bahagia, hanya sadar pada sinar matahari dan kehadiran satu sama lain. Setelah menyampaikan pesan, lalu berjabat tangan hangat dengan Edmond, Danglars dan Caderousse kembali, berdiri di samping Fernand dan ayah Dantes. Yang terakhir ini menarik perhatian semua orang. Orang tua itu mengenakan setelan sutra mengkilap, dihiasi kancing baja yang dipotong dengan indah dan dipoles. Kakinya yang kurus tapi kuat dibalut stoking bordir mewah, jelas buatan Inggris. Sementara dari topinya menjuntai simpul panjang pita putih dan biru. Ia berjalan perlahan, bersandar pada tongkat ukiran aneh. Wajah tuanya bersinar-sinar karena bahagia. Persis seperti dandanan tua zaman tahun 1796 yang berjalan-jalan santai di Taman Luxembourg dan Tuileries yang baru dibuka. Di sampingnya melangkah Caderousse, yang hasratnya untuk menikmati hidangan pesta pernikahan membuatnya berdamai kembali dengan keluarga Dantes, ayah dan anak. Meski di sudut pikirannya masih tersisa samar-samar kenangan tak jelas tentang kejadian malam sebelumnya. Seperti otak yang masih menahan bayangan kabur dari mimpi saat baru bangun pagi. Saat Danglars mendekati kekasih yang kecewa itu, ia melemparkan pandangan penuh makna. Sementara Fernand yang berjalan perlahan di belakang pasangan bahagia itu, yang seolah-olah dalam kebahagiaan mereka yang tak tercampur, benar-benar lupa bahwa dirinya masih ada, tampak pucat dan tenggelam dalam pikiran. Kadang-kadang wajahnya tiba-tiba memerah, otot wajahnya menegang tak wajar, matanya gelisah dan tak tenang. Ia terus-menerus melirik ke arah Marseille seperti orang yang menanti atau meramalkan peristiwa besar yang akan terjadi. Dante sendiri berpakaian sederhana tapi sangat pantas.
sesuai gaya awak kapal dagang, setengah militer, setengah sipil. Dengan wajah tampannya yang bersinar-sinar karena bahagia, hampir tak bisa dibayangkan pria yang lebih sempurna. Cantik seperti gadis-gadis Yunani dari Siprus atau Chios, Mercedes memiliki mata hitam berkilat dan bibir merah muda yang ranum dan bulat. Ia bergerak dengan langkah ringan dan bebas, seperti gadis Arles atau Andalusia. Seorang yang lebih terbiasa dengan seni kota besar mungkin akan menyembunyikan pipinya yang memerah di balik kerudung atau setidaknya menundukkan bulu matanya yang tebal, agar tak terlihat cahaya hidup di matanya yang berbinar. Tapi sebaliknya, gadis yang bahagia ini justru menoleh ke sekeliling dengan senyum yang seolah berkata, "Kalau kalian sahabatku, bersukacitalah bersamaku. Aku sangat bahagia." Begitu rombongan pengantin terlihat di La Reserve, Tuan Morel segera turun menyambut, diikuti para tentara dan pelaut yang berkumpul di sana. Yang kepadanya ia telah mengulang janji. Dantes akan menggantikan Kapten Leclerc yang telah tiada. Saat sang pelindung mendekat, Edmond dengan hormat menempatkan lengan tunangannya ke dalam lengan Tuan Morel, yang kemudian mengantarnya naik ke tangga kayu menuju ruangan tempat pesta disiapkan. Para tamu mengikuti dengan riang. Langkah berat mereka membuat struktur kayu itu berderak dan mengerang selama beberapa menit. "Ayah," kata Mercedes, berhenti saat tiba di tengah meja. "Duduklah di sebelah kananku. Kumohon. Di sebelah kiriku akan kududukkan dia yang selalu seperti saudara bagiku." Ia menunjuk Fernand dengan senyum lembut dan hangat. Tapi kata-kata dan tatapannya justru tampak menyiksa Fernand. Bibirnya menjadi pucat pasi. Bahkan di balik kulitnya yang gelap, darah seolah surut. Seakan rasa sakit tiba-tiba mendorongnya mundur ke jantung. Sementara itu di sisi meja yang berlawanan, Dantes sibuk menempatkan tamu-tamu terhormatnya. Tuan Morel duduk di sebelah kanannya, Danglars di kirinya. Sementara atas isyarat Edmond, tamu-tamu lain duduk sesuai kenyamanan mereka. Lalu hidangan mulai diedarkan. Sosis Arles yang gelap dan pedas, lobster dengan cangkang merah menyala, udang besar berwarna cerah, bulu babi dengan kulit berduri tapi isi yang lezat, serta kerang clovis yang oleh para penikmat kuliner selatan dianggap lebih lezat daripada tiram dari utara. Semua kelezatan yang dibawa ombak ke pantai berpasir dan oleh para nelayan disebut dengan penuh syukur, buah laut. "Sunyi sekali ya," kata ayah mempelai pria sambil mengangkat gelas anggur berwarna kuning keemasan, yang baru saja diletakkan di depan Mercedes. Siapa sangka ruangan ini penuh orang bahagia, yang tak ingin apa-apa selain tertawa dan menari sepanjang hari. "Ah," keluh Caderousse, "orang tak selalu merasa bahagia hanya karena akan menikah." "Justru itu," jawab Dantes, "aku terlalu bahagia untuk bersukaria dengan riuh. Kalau maksudmu itu, sahabatku yang baik, kau benar. Kadang kebahagiaan punya efek aneh. Rasanya justru menekan kita hampir seperti kesedihan." Danglars menoleh ke Fernand, yang sifatnya mudah tersulut, menerima dan memperlihatkan setiap kesan baru. "Kenapa? Ada apa?" tanya Danglars pada Edmond. "Kau takut sesuatu akan terjadi? Aku kira saat ini kau adalah pria paling bahagia di dunia." "Justru itulah yang membuatku takut," jawab Dantes. "Menurutku manusia tidak diciptakan untuk menikmati kebahagiaan yang begitu murni. Kebahagiaan itu seperti istana ajaib yang kita baca waktu kecil. Dijaga naga berapi di pintunya dan monster berbagai bentuk yang harus dikalahkan dulu sebelum kemenangan menjadi milik kita. Aku mengakui, aku heran sendiri bisa dipromosikan ke kehormatan yang kupikir tak pantas kuterima. Menjadi suami Mercedes." "Ah, jangan begitu," seru Caderousse sambil tersenyum. "Kau belum resmi menjadi suaminya. Coba saja bersikap seperti suami. Nanti dia akan ingat kau. Waktumu belum tiba." Pengantin wanita tersipu. Sementara Fernand gelisah dan tak tenang. Seolah tersentak oleh setiap suara baru dan sesekali menyekat tetes keringat besar yang menggenang di dahinya. "Ya terserahlah tetangga Caderousse.
Tak perlu ribut soal hal sepele itu. Memang benar Mercedes belum resmi jadi istriku. Tapi tambahnya sambil mengeluarkan arlojinya. Dalam 1,5 jam lagi, ia akan menjadi istriku. Seruan keheranan menyebar di sepanjang meja kecuali ayah Dantes yang tertawa lebar. Memamerkan gigi putihnya yang masih sempurna. Mercedes tampak senang dan tersanjung. Sementara Fernand mencengkram gagang pisaunya. Tangannya gemetar. Dalam 1 jam? Tanya Danglars. Wajahnya pucat. Bagaimana bisa sahabatku? Ya, begini ceritanya, jawab Dantes. Berkat pengaruh Tuan Morel yang setelah ayahku adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kebahagiaanku, semua hambatan telah dihapus. Kami sudah beli izin untuk melewati masa tunggu biasa dan pukul 2:30, wali kota Marseille akan menunggu kami di balai kota. Sekarang sudah lewat pukul 1:15, jadi aku rasa tak berlebihan bilang dalam 1 jam 30 menit lagi, Mercedes akan resmi jadi Nyonya Dantes. Fernand menutup matanya. Sensasi panas menyapu dahinya dan ia terpaksa berpegangan pada meja agar tak jatuh dari kursinya. Tapi meski sudah berusaha keras, ia tak bisa menahan erangan dalam yang sayangnya tenggelam di tengah sorak-sorai riuh para tamu. Demi kata-kataku, seru sang ayah tua. Kau benar-benar cepat urusan begini. Baru tiba kemarin pagi, hari ini pukul 3 sudah menikah. Sungguh hanya pelaut yang bisa secepat ini. Tapi, tanya Danglars dengan suara ragu. Bagaimana dengan formalitas lainnya? Kontrak nikah, harta gono gini? Kontrak, jawab Dantes sambil tertawa. Tak butuh waktu lama. Mercedes tak punya harta, aku juga tak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Jadi lihat, dokumen kami cepat selesai dan tentu saja tak mahal. Lelucon ini memicu gelak tawa dan tepuk tangan baru. Jadi yang kita kira cuma pesta pertunangan, ternyata sudah jadi pesta pernikahan, kata Danglars. Tidak, jawab Dantes. Jangan kira aku akan mengelabuimu dengan cara murahan begitu. Besok pagi aku berangkat ke Paris, 4 hari pergi, 4 hari pulang, ditambah 1 hari untuk urusan yang dipercayakan padaku. Itu saja waktu yang akan kulewatkan. Aku akan kembali ke sini tanggal 1 Maret, dan tanggal 2 barulah ku beri pesta pernikahan betulan. Kabar pesta baru itu membuat para tamu makin riang. Hingga ayah Dantes yang di awal pesta sempat mengeluh karena suasana terlalu sunyi, kini justru kesulitan mencari momen tenang di tengah hiruk pikuk. Hanya untuk mengangkat gelas dan mendoakan kesehatan serta kemakmuran pengantin. Dantes melihat kerinduan tulus ayahnya, membalas dengan tatapan penuh syukur dan bahagia. Sementara Mercedes melirik jam, lalu memberi isyarat penuh makna ke Edmond. Di sepanjang meja, kegembiraan ribut merajalela, seperti biasa terjadi di acara semacam ini, di mana orang-orang cukup bebas dari tuntutan status sosial, sehingga tak merasa terkekang oleh etiket. Siapapun yang di awal pesta tak bisa duduk sesuai keinginannya, kini bangkit tanpa basa-basi, mencari teman yang lebih menyenangkan. Semua bicara sekaligus, tak menunggu giliran, dan masing-masing tampak puas hanya dengan mengungkapkan pikirannya sendiri. Wajah pucat Fernand seolah menular ke Danglars. Sedangkan Fernand sendiri seperti sedang menanggung siksaan neraka. Tak bisa diam. Ia jadi salah satu yang pertama meninggalkan meja dan seolah ingin menghindari kegembiraan yang riuh yang terdengar memekakkan telinga. Ia terus berjalan mondar-mandir di ujung ruangan dan dalam keheningan mutlak. Kaderus mendekatinya, tepat saat Danglars yang justru paling ingin dihindari Fernand bergabung dengannya di sudut ruangan. Demi kata-kataku, kata Kaderus, pikirannya yang semula dipenuhi iri kini luluh oleh perlakuan ramah Dantes dan pengaruh anggur lezat yang diminumnya. Dantes benar-benar pria baik. Saat kulihat dia duduk di sana di samping calon istrinya yang cantik, aku jadi berpikir, betapa sayangnya kalau kita benar-benar menjalankan rencana jahat yang kau rancang kemarin. Ah, tak ada niat jahat, jawab Danglars. Awalnya aku memang agak khawatir apa Fernand akan terpancing berbuat sesuatu. Tapi begitu kulihat betapa ia berhasil menguasai perasaannya, bahkan sampai mau jadi salah satu pendamping saingannya, aku tahu tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Kaderus menatap Fernand.
Wajahnya pucat pasi. Memang, lanjut Danglars, pengorbanannya tak kecil, apalagi melihat betapa cantiknya sang pengantin. Demi jiwaku, calon kaptenku ini benar-benar pria beruntung. Aku bahkan berharap ia mau biarkan aku menggantikannya. Tidakkah kita sebaiknya berangkat? Tanya suara lembut dan jernih Mercedes. Pukul 2 sudah lewat, dan kau tahu kita ditunggu dalam 15 menit lagi. Tentu saja, seru Dantes segera bangkit dari meja. Ayo kita berangkat sekarang juga. Ucapannya disambut sorak-sorai seluruh tamu. Tepat saat itu, Danglars yang terus-menerus mengamati setiap perubahan ekspresi dan sikap Fernand, melihatnya goyah. Lalu jatuh terdorong, hampir kejang, ke kursi dekat jendela yang terbuka. Pada saat yang sama, telinganya menangkap suara samar-samar dari tangga. Lalu langkah teratur pasukan disertai denting pedang dan perlengkapan militer. Kemudian muncul dengung suara banyak orang, hingga menenggelamkan kegembiraan ribut para tamu pernikahan. Rasa penasaran dan cemas yang samar langsung membungkam semua keinginan untuk bicara. Dan dalam sekejap, suasana hening mencekam menyelimuti ruangan. Suara itu semakin dekat. 3 ketukan keras menggema di pintu. Semua mata saling menatap, penuh ketakutan. Saya menuntut izin masuk, teriak suara keras dari luar ruangan. Atas nama hukum. Karena tak ada yang mencoba mencegah, pintu pun dibuka. Seorang hakim mengenakan syal resmi muncul diikuti 4 tentara dan seorang kopral. Kegelisahan kini berubah jadi ketakutan luar biasa di antara para hadirin. Bolehkah saya bertanya, apa alasan kunjungan mendadak ini? Tanya Tuan Morel. Berbicara pada hakim yang jelas dikenalnya. Pasti ada kesalahpahaman yang bisa segera dijelaskan. Jika memang begitu, jawab sang hakim. Yakinlah setiap permintaan maaf akan diberikan. Namun saya membawa surat perintah penangkapan. Dan meski sangat enggan menjalankan tugas ini, saya tetap harus melakukannya. Siapa di antara yang hadir di sini yang bernama Edmond Dantes? Semua mata beralih ke pemuda itu, yang meski gemetar dalam hati, maju dengan tegap dan berkata dengan suara tegas. Saya orangnya. Ada keperluan apa dengan saya? Edmond Dantes, jawab sang hakim. Saya menangkapmu atas nama hukum. Saya, ulang Edmond. Wajahnya sedikit memucat. Demi apa? Saya mohon. Saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Kau akan diberitahu alasan penangkapan ini saat pemeriksaan awal. Tuan Morel sadar, perlawanan atau protes lebih lanjut tak ada gunanya. Ia melihat di hadapannya seorang petugas yang ditugaskan menegakkan hukum. Dan ia tahu betul meminta belas kasihan pada hakim yang mengenakan syal resmi sama saja seperti berdoa pada patung marmer dingin. Namun ayah Dantes langsung maju. Ada situasi yang tak bisa dipahami hati seorang ayah atau ibu. Ia memohon dan merayu dengan kata-kata begitu mengharukan. Hingga bahkan sang petugas tersentuh. Meski tetap tegas pada tugasnya, ia berkata lembut, "Sahabat baik, izinkan saya memintamu. Tenangkan kekhawatiranmu. Putramu mungkin lalai memenuhi beberapa prosedur wajib saat mendaftarkan muatannya. Sangat mungkin ia akan segera dibebaskan begitu memberikan informasi yang dibutuhkan, entah tentang kesehatan awak kapalnya atau nilai muatannya." "Apa-apaan ini semua?" tanya Kaderus, mengerutkan kening pada Danglars yang pura-pura terkejut sepenuhnya. "Mana aku tahu," jawab Danglars. "Aku seperti dirimu, benar-benar bingung dengan semua yang terjadi, dan sama sekali tak paham apa yang sedang terjadi." Kaderus lalu melihat sekeliling, mencari Fernand, tapi ia sudah menghilang. Adegan malam sebelumnya kini kembali ke benaknya, dengan kejelasan yang mengejutkan. Tragedi menyakitkan yang baru saja disaksikannya, seolah berhasil merobek selubung yang semalam dibentuk oleh mabuknya, yang selama ini mengaburkan ingatannya. Jadi, katanya dengan suara serak dan tercekat pada Danglars. "Ini pasti bagian dari rencana yang kalian susun kemarin ya? Kalau memang begitu, ini perbuatan jahat dan pantas mendapatkan malapetaka 2 kali lipat pada mereka yang merancangnya."
Omong kosong, bahas Danglars. Aku sudah bilang, aku tidak ada urusan sama sekali dengan ini. Lagi pula kau tahu sendiri, aku merobek surat itu. Tidak, tidak kau robek, jawab Kaderus. Kau cuma melemparnya. Aku lihat surat itu tergeletak di sudut. Diam bodoh, kau tak tahu apa-apa. Saat itu kau mabuk. Di mana Fernand? Tanya Kaderus. Mana aku tahu, jawab Danglars. Pergi, seperti orang bijak seharusnya. Mengurus urusannya sendiri. Mungkin tak usah pedulikan dia. Ayo kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman malang kita. Sementara percakapan itu berlangsung, Dantes setelah berjabat tangan hangat dengan semua sahabat yang bersimpati padanya, menyerahkan diri pada petugas yang menangkapnya. Ia hanya berkata, "Tenanglah sahabat-sahabatku, ini cuma salah paham kecil yang harus diluruskan. Itu saja, percayalah, mungkin aku bahkan tak perlu sampai ke penjara untuk menyelesaikannya." Tentu saja, sahut Danglars yang kini mendekat. Cuma salah paham, aku yakin sekali. Dantes menuruni tangga. Di depannya sang hakim, di belakangnya para tentara. Sebuah kereta sudah menunggu di depan pintu. Ia masuk diikuti 2 tentara dan sang hakim, lalu kereta itu melaju menuju Marseille. Selamat tinggal Edmondku sayang, seru Mercedes, mengulurkan tangannya dari balkon. Tahanan itu mendengar teriakannya, yang terdengar seperti isak hati yang hancur. Ia menjulurkan badan dari jendela kereta, lalu berseru, "Selamat tinggal Mercedes, kita akan segera bertemu lagi." Lalu kereta itu menghilang di tikungan benteng Saint-Nicolas. "Tunggu di sini semuanya," seru Tuan Morel. "Aku akan ambil kendaraan pertama yang kutemukan dan bergegas ke Marseille. Dari sana aku akan bawa kabar terbaru untuk kalian." "Bagus," seru banyak suara. "Pergilah dan kembalilah secepat mungkin." Kepergian kedua ini diikuti keheningan panjang dan mencekam di antara mereka yang ditinggalkan. Sang ayah tua dan Mercedes beberapa saat berdiri terpisah, masing-masing tenggelam dalam duka. Tak lama kemudian, 2 korban malang yang terkena pukulan yang sama ini mengangkat mata. Lalu dengan luapan perasaan yang bersamaan, mereka saling berlari dan berpelukan erat. Sementara itu, Fernand muncul, menuang segelas air dengan tangan gemetar, lalu meneguknya cepat-cepat dan duduk di kursi kosong pertama yang ia temui. Kebetulan, kursi itu tepat di sebelah tempat Mercedes jatuh, hampir pingsan, setelah lepas dari pelukan hangat ayah Dantes. Secara naluriah, Fernand menarik kursinya mundur. "Dia penyebab semua penderitaan ini. Aku yakin sekali," bisik Caderousse yang tak pernah mengalihkan pandangannya dari Fernand pada Danglars. "Menurutku tidak," jawab Danglars. "Dia terlalu bodoh untuk merancang skema seperti ini. Aku hanya berharap malapetaka ini jatuh pada kepala siapapun yang merancangnya." "Kau tak menyebut mereka yang membantu dan mendukung perbuatan ini," kata Caderousse. "Tentu saja," jawab Danglars. "Orang tak bisa disalahkan atas setiap panah acak yang dilepaskan ke udara. Bisa, kalau panah itu jatuh tepat mengenai kepala seseorang." Sementara itu, topik penangkapan ini dibahas dari segala sudut. "Menurutmu Danglars?" tanya seorang tamu, menoleh padanya. "Bagaimana pendapatmu tentang kejadian ini?" "Ya," jawabnya, "mungkin saja Dantes ketahuan membawa barang kecil yang dianggap selundupan di kapal. Tapi bagaimana mungkin ia melakukannya tanpa sepengetahuanmu Danglars? Kan kau juru muat kapal." "Ya, aku cuma tahu apa yang diberitahu padaku tentang muatan kapal. Aku tahu kapal dimuat kapas, diambil dari gudang Pastret di Alexandria, dan dari Pascal Smyrna. Itu saja yang wajib ku ketahui. Dan aku mohon jangan tanya aku lebih jauh." "Sekarang aku ingat," kata sang ayah yang sedih. "Anak malangku bilang kemarin, ia bawa sedikit kopi dan tembakau untukku." "Nah, kau lihat," seru Danglars. "Masalahnya ketahuan. Pasti petugas bea cukai menggeledah kapal saat kita tak ada dan menemukan harta karun tersembunyi milik Dantes." Tapi Mercedes tak peduli dengan penjelasan ini. Dukanya yang selama ini ia tahan kini meledak dalam isakan histeris. Sudah,"
kata sang ayah tua. Tenanglah, anakku malang, masih ada harapan. Harapan? Ulang Danglars. Harapan, bisik Fernand pelan. Tapi kata itu seolah mati di bibirnya yang pucat dan gemetar. Sebuah kejang menyapu wajahnya. Kabar baik, seru salah seorang tamu yang berjaga di balkon. Tuan Morel kembali, pasti sekarang kita akan dengar teman kita dibebaskan. Mercedes dan sang ayah tua bergegas menyambut sang pemilik kapal. Menyambutnya di pintu, wajahnya sangat pucat. Ada kabar apa? Seru banyak suara sekaligus. Ah, sahabat-sahabatku, jawab Tuan Morel menggeleng sedih. Ini lebih serius dari yang kuduga. Ah, tidak Tuan, ia tak bersalah, isak Mercedes. Itu yang kupercaya, jawab Tuan Morel. Tapi tetap saja, ia dituduh. Dituduh apa? Tanya ayah Dantes. Menjadi agen faksi Bonaparte. Banyak pembaca kita mungkin masih ingat betapa menakutkannya tuduhan semacam ini pada masa cerita ini berlangsung. Isakan putus asa keluar dari bibir pucat Mercedes. Sang ayah jatuh ke kursi. Ah, Danglars, bisik Caderousse. Kau menipuku. Rencana yang kau bicarakan semalam sudah dijalankan. Tapi aku tak tega melihat orang tua yang malang dan gadis tak berdosa itu mati karena ulahmu. Aku akan ceritakan semua pada mereka. Diam bodoh, seru Danglars, mencengkram lengannya. Aku tak bisa jamin keselamatanmu sendiri. Siapa yang tahu apakah Dantes bersalah atau tidak? Kapalnya memang singgah di Elba. Ia turun dan menghabiskan sehari penuh di sana. Kalau ditemukan surat atau dokumen yang mencurigakan padanya, bukankah semua yang membela dia akan dianggap kaki tangannya? Dengan naluri egois yang cepat, Caderousse langsung menyadari logika ini kuat. Ia menatap Danglars, ragu-ragu, penuh keinginan, lalu kehati-hatian mengganti kemurahan hatinya. Mungkin kita tunggu dulu, lihat apa yang terjadi, katanya menatap bingung ke temannya. Tentu saja, jawab Danglars. Mari kita tunggu, kalau ia tak bersalah pasti dibebaskan. Kalau bersalah, tak ada gunanya kita ikut terlibat konspirasi. Ayo pergi, aku tak tahan lagi di sini. Dengan senang hati, jawab Danglars, senang melihat temannya begitu mudah diatur. Mari kita pergi, biarkan semuanya berjalan dulu. Setelah mereka pergi, Fernand yang kini kembali menjadi sahabat dan pelindung Mercedes mengantar gadis itu pulang. Sementara beberapa sahabat Dantes mengantar ayahnya yang hampir tak bernyawa kembali ke Allée de Meilhan. Desas-desus tentang penangkapan Edmond sebagai agen Bonaparte cepat menyebar ke seluruh kota. Kau tak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi, Danglars, tanya Tuan Morel, saat dalam perjalanan kembali ke pelabuhan untuk mencari kabar baru tentang Dantes dari Tuan Villefort, jaksa muda. Ia bertemu dengan juru muatnya dan Caderousse. Kau pernah percaya ini mungkin terjadi? Ya, kau tahu, aku sudah bilang, jawab Danglars. Aku menganggap singgahnya dia di Pulau Elba sebagai hal yang sangat mencurigakan. Dan kau sebutkan kecurigaan ini pada siapapun selain aku? Tentu saja tidak, jawab Danglars. Lalu ia menambahkan, berbisik pelan. Kau paham, karena pamanmu, Tuan Policar Morel, yang pernah bertugas di bawah pemerintahan sebelumnya dan tak sepenuhnya menyembunyikan pendapatnya soal itu, dan kau sendiri dicurigai masih menyesali turunnya Napoleon. Aku khawatir akan merugikan Edmond dan juga dirimu kalau aku membocorkan kecurigaanku pada siapapun. Aku sangat sadar, meski sebagai bawahan, aku wajib melapor pada pemilik kapal tentang semua yang terjadi. Tapi ada banyak hal yang harus kusembunyikan dari orang lain. Bagus Danglars, bagus sekali, jawab Tuan Morel. Kau orang baik dan aku sudah memikirkan kepentinganmu. Kalau saja Edmond yang malang itu jadi Kapten Faraon, mungkinkah kau begitu baik? Ya sungguh, aku sudah tanya dulu pada Dantes bagaimana pendapatnya tentangmu. Apakah ia keberatan kau tetap di posisimu?
Aku memang sudah merasa ada semacam ketegangan di antara kalian. Dan apa jawabannya? Ia bilang, ia pernah merasa membuatmu tersinggung dalam suatu urusan, tapi ia tak mau menjelaskan lebih jauh. Tapi ia tambahkan juga, siapapun yang punya kepercayaan dan restu pemilik kapal juga akan menjadi pilihannya. Munafik, gerutu dan Glars pelan. Edmund yang malang, kata Kaderus. Tak ada yang bisa menyangkal ia pemuda berhati mulia. Tapi sementara itu, lanjut Tuan Morel, kita punya Faraon tanpa kapten. Oh, jawab Danglars. Karena kita tak bisa berlayar dari pelabuhan ini dalam 3 bulan ke depan, mari berharap sebelum waktu itu habis dan tes sudah dibebaskan. Tentu, tapi sementara itu, aku sepenuhnya siap melayani Anda, Tuan Morel, jawab Danglars. Kau tahu, aku sekapabel kapten paling berpengalaman sekalipun. Dan ini justru menguntungkanmu, karena begitu Edmond dibebaskan, tak perlu ada perubahan lagi di atas Faraon. Ia dan aku tinggal kembali ke posisi masing-masing. Terima kasih Danglars, ini akan menyelesaikan semua kesulitan. Aku resmikan sekarang, kau yang memegang komando Faraon. Awasi baik-baik pembongkaran muatannya. Kesedihan pribadi tak boleh mengganggu urusan bisnis. Tenang saja Tuan Morel, tapi apakah kita akan diizinkan menemui Edmond yang malang? Aku akan kabari begitu aku bertemu Tuan de Villefort, jaksa muda yang akan kucoba pengaruhi agar membela Edmond. Aku tahu ia royalis fanatik, tapi meski begitu, dan meski ia jaksa kerajaan, ia tetap manusia seperti kita. Kurasa ia bukan orang jahat. Mungkin tidak, jawab Danglars, tapi kudengar ia ambisius, dan itu agak merugikannya. Ya, kita lihat saja nanti. Sekarang cepatlah ke kapal. Aku akan menyusulmu sebentar lagi. Begitu selesai berkata, sang pemilik kapal yang baik hati itu meninggalkan 2 sekutu licik itu. Lalu bergegas menuju Palais de Justice. Kau lihat, kata Danglars pada Kaderus. Bagaimana keadaan berbalik? Apa kau masih ingin membela dia? Tidak sama sekali, tapi tetap saja rasanya mengerikan kalau lelucon kecil kita bisa berujung konsekuensi sebesar ini. Tapi siapa yang bikin lelucon itu? Bukan kau, bukan aku, tapi Fernand. Kau tahu kan, aku melempar surat itu ke sudut ruangan. Bahkan kukira aku sudah menghancurkannya. Oh tidak, jawab Kaderus. Aku bisa pastikan kau tidak menghancurkannya. Aku bahkan masih bisa melihatnya jelas. Tergeletak remuk dan kusut di sudut punjung itu. Kalau begitu pasti Fernand yang mengambilnya. Entah menyalinnya atau menyuruh orang lain menyalin. Bahkan mungkin ia tak repot-repot menyalin dan mengirim surat aslinya saja. Untungnya tulisanku sudah kusamarkan. Jadi kau tahu Dantes terlibat konspirasi? Tidak, seperti ku bilang, kukira itu cuma lelucon, tak lebih. Tapi rupanya tanpa sadar aku justru menemukan kebenaran. Tapi tetap saja, bantah Kaderus. Aku rela bayar mahal kalau ini tak pernah terjadi. Atau setidaknya aku tak ikut campur. Kau akan lihat Danglars, ini akan jadi urusan sial bagi kita berdua. Omong kosong, kalau ada yang kena akibatnya, itu harusnya jatuh pada yang bersalah. Dan kau tahu siapa itu? Fernand. Bagaimana mungkin kita ikut terseret? Yang harus kita lakukan, diam 1000 bahasa. Jangan bernafas, sepatah kata pun pada siapapun. Dan kau akan lihat, badai ini akan berlalu tanpa menyentuh kita sedikit pun. Amin, sahut Kaderus, melambaikan tangan sebagai tanda pamit pada Danglars. Lalu berjalan menuju Allée de Meilhan. Kepalanya menggeleng-geleng, bergumam sendiri, seperti orang yang pikirannya dipenuhi satu ide yang menghantuinya. Sejauh ini, gumam Danglars dalam hati. Semua berjalan seperti keinginanku. Aku sekarang, untuk sementara, Kapten Faraon, dengan jaminan akan jadi permanen. Asal si bodoh Kaderus bisa diyakinkan tutup mulut. Satu-satunya kekhawatiranku kalau Dantes dibebaskan. Tapi ia sudah di tangan keadilan. Dan tambahnya sambil tersenyum, ia akan mengurusnya sendiri. Begitu berkata, ia melompat ke perahu kecil, memerintahkan para pedayung membawanya ke atas Faraon, tempat Tuan Morel setuju bertemu dengannya.
Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes.